Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada sahabat sehat Pantirapi semuanya. Apa kabar? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu bersemangat. Baik, kepada sahabat Pantirapi semuanya, pada kesempatan hari ini, saya, Dr. Yolenta Marganingsih atau yang akrab dipanggil dengan Dr. Gaga, dalam rangka World Mental Day, akan berbincang-bincang bersama narasumber kita, Ibu Agnes. Ibu Agnes Dewanti, Magister of Science Psikolog ini merupakan psikolog yang ada di Rumah Sakit Pantirapi. Halo, apa kabar Ibu? Baik banget ya Ibu ya. Oke, jadi Bu Agnes ini nanti akan memberikan beberapa informasi kepada kita ya Ibu ya, terkait dengan peringatan World Mental Day. Baik, kepada Ibu Agnes mungkin ingin memperkenalkan diri dulu kepada sahabat sehat Pantirapi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan sebetulnya nih sama Dokter Gaga. Kalau Dokter Gaga kan namanya Yolenta Marganingsih, bagus banget panggilannya dokter ini. Kalau saya sebetulnya juga lebih sering panggilan saya itu Nesi Purnomo, tapi memang itu nama panjang saya. Saya psikolog di Rumah Sakit Pantirapi. Itu aja. Oke, berarti panggilan akrabnya Bu Nesi ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu Nesi atau Bu Agnes. Baik, Bu Nesi, pada tanggal 10 Oktober ini kita memperingati adalah World Mental Day. Dan untuk World Mental Day itu sendiri sebenarnya latar belakangnya apa Bu? Oke, jadi sebetulnya itu dulu gitu ya, di tahun 1992, itu tanggal 10 Oktober itu ada semacam pertemuan rutin aja yang dilakukan oleh World Federation for Mental Health. Jadi mereka pertemuan rutin, kemudian di hari itu akhirnya mereka tetapkan menjadi Hari Kesehatan Mental. Nah, waktu di awal itu nggak ada tema apapun sih yang spesifik. Jadi tujuannya memang di awal itu untuk promosi, advokasi kesehatan mental dan mencoba untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan informasi-informasi tentang kesehatan mental. Cuman kemudian itu tadi pada perkembangannya terus berjalan begitu dan masih sampai sekarang upaya yang utamanya adalah mengedukasi masyarakat terkait dengan isu-isu kesehatan mental. Baik, berarti memang di sini kita akan menggali lebih dalam tentang kesehatan mental ya Bu ya. Nah, kemudian untuk tema dari World Mental Day pada tahun ini itu apa Bu? Yang tahun ini agak panjang itu ya. Jadi temanya adalah Mental Health for All, Greater Investment, Greater Access. Jadi sebetulnya itu intinya kan kesehatan mental itu adalah hak semua orang. Betul. Nah, sedangkan akses untuk bisa mendapatkan pelayanan untuk kesehatan mental itu masih sangat terbatas. Jadi ini yang menjadi concernnya, terutama karena sekarang di waktu belakangan ini kan ada pandemi ini ya. Betul. Yang kemudian semakin menyadarkan masyarakat bahwa rupanya memang kesehatan mental itu sesuatu banget gitu ya, yang memang sangat penting, sehingga sangat diharapkan karena memang tenaga kesehatan yang terbatas, terus apa yang bisa dilakukan? Maka semua pihak, semua orang harus bekerja sama gitu, ya hand in hand lah ya gitu, supaya kemudian urusan kesehatan mental ini menjadi urusan kita bersama, dan di sisi lain kemudian orang juga bisa saling support satu sama lain. Oke, berarti memang butuh koordinasi dan kolaborasi dari berbagai macam pihak ya Bu ya? Nah, mungkin bagi sahabat Pantirapi semuanya masih belum begitu memahami tentang apakah itu kesehatan mental. Mungkin nanti dapat dijelaskan oleh Bu Nes bagaimana kesehatan mental itu sendiri dan juga bagaimana cara menghadapi pandemi COVID-19 ini sehingga pandemi ini tidak berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Oke. Satu-satu ya? Iya. Oke. Supaya kita sayang ibu satu-satu. Oke, jadi yang pertama kalau kita bicara tentang definisinya, itu sebenarnya definisi ada banyak sekali. Tapi kita akan mulai dari definisi yang dibuat oleh WHO. Jadi kesehatan mental itu prinsipnya apa? Kesehatan mental itu adalah kondisi kesejahteraan yang disadari. Itu menjadi salah satu kunci juga ya, disadari oleh individu yang di dalamnya itu adalah mencakup kemampuan seseorang untuk mengelola stres yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara wajar, karena memang kita tidak akan pernah lepas dari stres. Kemudian di dalam situ juga ada orang juga mampu untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan. Kemudian di dalam situ juga ada bagaimana orang kemudian bisa berpartisipasi dan punya peran serta dalam masyarakat.
Nah, kemudian masih ada banyak lagi sebetulnya definisi-definisi yang lain. Tapi yang untuk mempermudah juga sebetulnya kalau kita bicara tentang kesehatan mental, itu artinya orang mampu atau tidak mampu untuk beradaptasi dengan situasi sehari-hari, untuk memecahkan masalah, untuk mengambil keputusan dalam kondisi psikologis yang relatif stabil. Itu juga kita mengkategorikannya sebagai kesehatan mental. Lalu yang satu lagi ada juga yang mengatakan bahwa ketika orang bisa membuat penilaian yang realistis tentang dirinya sendiri, terkait dengan apa, terkait dengan kondisi dan keadaannya, itu juga masuk dalam kesehatan. Jadi sebetulnya ada banyak sekali kategori, tapi kurang lebihnya gitulah ya kira-kira. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi Bu, bagaimana kita cara mengolah kesehatan mental di era pandemi ini? Atau mungkin juga Bu Agnes sendiri ada pengalaman dalam menghadapi masalah-masalah psikologi tentang kesehatan mental pada saat era pandemi ini? Yang sebelumnya mungkin perlu dijelaskan juga tentang bagaimana kemudian kondisi ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara di kondisi pandemi yang sekarang ini kan banyak sekali hal berubah, ya. Terutama banyak itu lebih banyak ke bagaimana kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Keluar mesti pakai masker, kemudian mesti jaga jarak, mesti cuci tangan, ya. Kemudian usahakan sedapat mungkin nggak usah aneh-aneh keluar-keluar deh kalau nggak penting, misalnya gitu ya. Artinya kemudian secara sosial kehidupan kita diatur. Sebelumnya orang mau hangoutan pergi aja gitu aja. Datang pergi pulang nggak usah mandi langsung pergi lagi gitu ya, gampang aja gitu. Atau pulang langsung tidur misalnya ya. Sekarang kan enggak, itu ada banyak hal kemudian harus berubah gitu ya karena berubah. Nah, di satu sisi kemudian ada juga bagaimana kondisi yang sekarang itu berpengaruh terhadap penghasilannya orang. Ya. Karena kemudian orang jarang pergi, orang jarang nongkrong, maka kemudian income dari yang punya restoran turun. Ya. Satu, income dari para ojol-ojol itu juga online yang Pak ojek online itu juga kemudian turun karena jarang orang pergi. Kemudian orang juga sempat mengurangi untuk jajan dan semacam itu mereka turun. Dan masih banyak lagi pariwisata dan sebagainya itu semua terimbas. Nah, kalau kita kembali ke definisi yang tadi bahwa bagaimana orang bisa bekerja secara produktif dan kemudian menghasilkan, dan bagaimana kemudian situasi yang seperti sekarang ini berpengaruh, itu kan jelas ya udah jelas memang itu kelihatan pengaruh ya. Terus kalau misalnya orang secara produktivitas menurun, hasilnya juga turun, duit yang dia dapat turun, ya jelas lah ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kan juga menjadi turun. Padahal kebutuhannya tetap, tapi penghasilannya yang turun. Itu jelas kemudian juga berpengaruh. Terus apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya sekarang tuh ada banyak sekali orang udah bicara apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita antisipasi lah ya gitu supaya kemudian kita tetap sehat secara mental gitu ya. Itu sudah banyak sekali orang menyampaikan. Tapi di awal ini, di pertama kali, sebelum saya kemudian akan menyampaikan lagi seperti yang juga sudah sering orang sampaikan, yang pertama adalah bagaimana kita itu mesti mengatur ekspektasinya kita. Itu penting banget untuk kondisi yang sekarang. Karena kan orang selalu bertanya-tanya, kapan ya ini pandeminya berakhir? Ya. Gitu. Terus di awal-awal ada yang bilang nanti sampai Agustus, nanti sampai September, nanti sampai Januari 2021, nanti sampai Juni 2021. Yang kita nggak tahu itu iya apa enggak. Nah, kenapa saya bilang penting untuk kita menjaga ekspektasi kita, karena begitu kita sudah berharap kayaknya Agustus nih misalnya. Terus orang kan ngitung ya, oh Luis, karena di Agustus salah saya bertahan sampai Agustus, itu rasanya. Begitu Agustus, lah kok turun, gitu, kok tetap begini. Terus kan glow gitu ya. Kemudian orang begitu namanya glow itu kemudian kan agak bagaimanapun berpengaruh terhadap imunitas tubuh dan sebagainya gitu. Nah, sehingga itu yang perlu kita jaga dulu yang pertama. Lalu apa yang harus dilakukan? Cobalah untuk tidak membayangkan bahwa situasinya akan berakhir. Tapi bahwa memang ada hal yang berubah dalam kehidupan kita sehingga kita harus menyesuaikan, kita harus adaptasi. Itu yang memang harus ditanamkan dulu sehingga kita nggak nunggu kapan dia bisa ini, kapan balik kayak dulu lagi, kapan ini. Karena di satu titik itu akan menjadi suatu hal yang sangat melelahkan sebetulnya. Berarti memang kita harus semakin mencintai dan juga menerapkan memang yang namanya new normal ya Bu ya. Nah, benar. Jadi bagaimana kita nanti akan
bekerja, berperilaku sehari-hari itu sesuai dengan norma-norma yang saat ini dengan pandanya pandemi COVID-19 ini. Iya, itu yang memang harus dijaga dulu yang pertama. Yang lain-lain ada banyak. Kita mau bahas itu dulu atau kita mau lanjut yang berikutnya? Oke, lanjut yang berikutnya. Oke. Nah, setelah itu ya, jadi yang pertama kan itu kita jaga dulu. Jadi kita pastikan bahwa asumsikan aja gitu ini tidak akan berakhir. Oke. Nanti kalau ternyata berakhir kan senang ya. Senang. Ya, tapi kalau ternyata masih begini aja ya kita sudah relatif siap. Itu yang pertama. Jadi ya udah memang ada beberapa hal yang harus berubah, ada banyak sekali kebiasaan yang juga harus berubah. Ya udah nggak apa-apa. Karena kalau kita kemudian masih mengudu, kalau orang Jawa sih terus dulu kok kayak gini, kok kudu ini, kok repot dan lain sebagainya itu jangan salah loh, kayak gitu-gitu tuh nanti kalau ditumpuk-tumpuk terus tuh bisa menurunkan imunitas tubuh. Malah membebani ya Bu ya. Iya. Jadi udah itu kita jalanin aja. Nah, kemudian yang kedua yang juga mesti kita jaga adalah kita mesti jaga asupan. Asupan itu bukan cuma makanan, tapi asupan itu adalah apa yang masuk ke dalam otak kita. Baik. Apa aja itu? Kalau baca berita, ya kalau memang kira-kira berita itu justru membuat kita menjadi semakin mumet sirahnya, stres, terus berarti rasanya kok enak ya, Iya. berarti itu kita harus stop. Oke. Gitu. Jadi kita harus yang pertama kali kalau kita kembali mengacu kepada definisi yang tadi bahwa kondisi kesehatan mental itu adalah kondisi yang disadari oleh individu. Maka yang pertama kali memang harus kita lakukan adalah kita menyadari kondisinya kita. Betul. Saya tuh dalam kondisi seperti apa sih? Oh aku wis mulai rotok stres misalnya. Dan dengan berbagai macam berita yang sana gimana, yang itu gimana, belum nanti banyak hoax juga gitu. Betul. Kan. Nah kalau kita kemudian rasanya iki aku begitu tambah berita sih sebenarnya weh. Terus tambah mumet aku. Iya. Maka kita harus stop. Oke. Yang bisa stop siapa kita? Kita sendiri. Sosmed misalnya gitu. Sosmed itu pada satu titik memang sangat bisa membantu, tapi di titik lain juga sangat bisa mengganggu. Oke. Jadi kalau kapan saya bisa buka sosmed, kapan enggak, itu juga kita yang bisa Mengatur. Iya, yang kita yang naker, di bahasa Indonesia ini apa ya, mengukur gitu ya, kita yang bisa mengukur, kita yang bisa ngira-ngira saya gimana nih, bisa enggak, kuat enggak, oke enggak gitu. Nah perlu pas tengah-tengah moco gitu ya, kita lagi baca buka sosmed, kok tambah enak ya misalnya. Segera ditutup aja, jangan ditunggu. Oke. Karena pada banyak kasus juga seperti yang terjadi sekarang gitu ya, karena orang tidak bisa pergi keluar, orang tidak bisa beraktivitas di luar, maka salah satu hiburannya adalah buka sosmed. Iya. Ya apa-apa sih, tapi kalau kemudian mengganggu, maka kita tetap harus menghentikan itu dan mencari alternatif yang lain. Oke, asupan tentang pikiran yang terkait dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat gitu ya, itu harus kita jaga benar. Kemudian yang kedua, tetap asupan makanan. Itu sebetulnya klasik sih, tapi ya memang begitu kita makannya agak berantakan dengan makanan-makanannya. Dokter Jadi bisa lebih menjelaskan sih sebetulnya apa aja yang mestinya dimakan, apa yang enggak gitu ya. Tapi sebagai gambaran aja, begitu yang kita makan itu sesuatu yang dalam tanda kutip sampah sekali dua kali oke, tapi kalau itu menjadi sebuah rutinitas akan membuat badan kita menjadi nggak enak. Begitu badan kita nggak enak, itu biasanya kita mikir juga nggak enak. Betul. Karena kan memang tetap bagaimanapun antara tubuh dengan psikologis dan mental itu kan satu paket. Iya. Ya, apa yang kita makan itu juga akan berpengaruh tentang bagaimana kita kemudian bisa berpikir dengan jelas, berperilaku dengan baik, mengatur emosi, itu juga tergantung dari situ. Kemudian untuk aktivitas ya memang kita tetap harus beraktivitas. Karena begitu tidak beraktivitas maka ya biasanya orang terus banyak berkutat dengan pikiran-pikirannya sendiri, yang itu kemudian pikiran-pikiran itu kalau orangnya memang basicnya adalah secara mental relatif sehat, aman ya. Tapi begitu itu nggak terlalu stabil misalnya, terus mulai mengingat-ingat lagi kesalahan yang zaman dulu, mengingat lagi pengalaman-pengalaman pahit dari zaman dulu, terus begitu itu juga bisa sangat mengganggu. Jadi kalau kita bicara tentang aktivitas, ya kita harus pastikan bahwa badan kita bergerak. Apa yang harus dikerjain? Macam-macam, nyapu, ngepel. Yang di rumah kan banyak ya, kerjaan rumah itu nggak pernah habis. Nyapu, ngepel, lap-lap, atau ngapain itu juga bisa membantu. Kemudian juga yang harus bisa kita lakukan juga adalah kita tetap juga menjalin relasi dengan orang lain. Gak ketemu kalau bisa, sebetulnya.
itu tetap walaupun memang Online ketemu, dulu ya ketemunya nah, ya. iya, tapi memang ketemu begini gitu ya dengan ketemu lewat online kan tetap beda. Beda. Tapi hari ini kalau memang bisa nggak usah ketemu, nanti nggak usah ketemu dulu deh. Saya juga selalu menyarankan gitu. Tapi kita tetap harus berrelasi. Terus gimana? Ya memang metodenya harus berubah. Ini bagian dari kita menyesuaikan diri, bagian dari kita beradaptasi, bagian dari kita mencoba menjaga kesehatan mental kita. Jadi gimana? Ya udah, hari ini juga WhatsApp call bisa, pakai video call bisa gitu ya. Dan sekarang juga ada banyak sekali platform yang menawarkan itu. Ya udah, kita pakai itu dulu. Tapi itu kita buat kalau kita kayak bikin jadwal rutin gitu ya. Ngobrol dengan siapa, mungkin sehari setengah jam, nanti mungkin sore lagi. Dan itu satu hal yang penting karena kita tetap perlu juga bersosialisasi dan kita tetap perlu ketemu orang lain. Untuk apa? Supaya kita tidak hanya kayak tadi tuh berputar hanya di pikiran kita sendiri, tapi kita juga ada tektokannya sama orang gitu ya. Kita jadi, oh rupanya pikiran saya ini keliru nih. Dan itu yang bisa memberi feedback itu adalah olahraga dan sebagainya. Itu juga sebetulnya sesuatu yang klasik sih, tapi memang itu sesuatu yang penting juga Dan memang membantu ya Bu ya dalam mengelola kesehatan mental. Iya banget. Jadi olahraganya juga nggak perlu olahraga yang kemudian gimana banget. Yang berat, yang iya, harus ke fitness itu malah. Iya fitness problem lagi kan. Iya. Nggak usah sebetulnya. Sekarang kan alternatifnya ada banyak ya. Jadi ada banyak juga yang bisa kita lakukan di rumah. Betul. Mau apalah, goyang-goyang sedikit kah, mau yoga, mau apa yang bisa dilakukan sendiri. Atau kalau memang ada beberapa orang yang tidak terlalu nyaman untuk berolahraga sendiri gitu ya, nggak asik. Kita masih bisa manfaatkan itu kan video call. Betul. Kita bareng-barengan gitu ya, Ada. barengan yoga, bareng-barengan memberi semangat. Karena kadang-kadang kalau olahraga sendiri itu sebentar capek, tapi begitu ada temennya kan tidak Semangat gitu ya. Jadi di satu sisi kita ketemu dengan orang, tapi di satu sisi yang lain kita juga olahraga. Dan biasanya kalau kita juga dengan orang lain itu terus jadi lebih tertib. Kalau kita dengan diri sendiri kan kita jadwalin misalnya, jadi jadwalin sih, tapi suka lewat jadwalnya. Oke. Baik, terima kasih sekali Sama-sama. Agnes atas info-infonya. Ini tadi berarti memang kita harus benar-benar menjaga kesehatan mental, apalagi di era pandemi saat ini, pandemi COVID-19 ini. Kemudian tadi juga Bu Agnes sudah menyebutkan ada 4 hal yang perlu kita jaga selama masa pandemi ini untuk sangat memperhatikan kesehatan mental, yaitu yang pertama kita harus menerapkan atau yang namanya mengikuti apa yang sudah menjadi new normal pada era pandemi ini. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga kesehatan kita, nutrisi baik itu tadi yang disebutkan ya Bu ya, baik itu dari nutrisi secara makanan ataupun dari nutrisi secara pikiran kita sendiri. Jadi kita yang kedua adalah harus menjaga nutrisi, dan yang ketiga tadi Bu Agnes juga telah menyebutkan. Baik, tadi yang ketiga Bu Agnes telah menyebutkan juga untuk melakukan aktivitas fisik juga. Jadi aktivitas fisik akan membantu dalam kesehatan mental kita. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kita harus senantiasa berinteraksi ya Bu ya dengan berbagai macam hal dan juga banyak orang untuk tetap menjaga kesehatan mental kita. Begitu Bu Agnes? Ya, ditambahin satu lagi. Oh iya, boleh. Kalau kita punya hobi, kita juga masih bisa melakukan hobi kita sebetulnya. Baik. Selama itu memang tetap dilakukan di rumah, terus juga kita juga masih justru punya waktu banyak untuk bisa mempelajari hal-hal baru. Tetap selama itu juga kita lakukan. Oke, berarti ada 5 ya Bu ya? Yang 5 apa 6? 5 dan 5 tambah 1 jadi 6. Oke. Baik, terima kasih Bu Agnes atas bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat Panterapi semuanya. Dan juga kami juga berharap kepada sahabat sehat Panterapi semuanya dapat menjaga kesehatan mental terutama di era pandemi COVID-19 ini. Baik, di sini juga kita akan memberikan informasi apabila sahabat Panterapi ingin berkonsultasi dengan Ibu Agnes bisa mendaftarkan diri pada bagian pendaftaran Rumah Sakit Panterapi atau melalui registro. Setiap hari apa Ibu prakteknya? Oke, hari Selasa dan Sabtu mulai jam 9 di Rumah Sakit Panterapi ya Bu ya. Bisa dicatat hari Selasa dan Sabtu mulai dengan jam 9. Baik, terima kasih sekali Bu Agnes. Iya, terima kasih kepada sahabat Panterapi semua yang telah mengikuti Healthy Talk Show hari ini.
untuk sahabat Panti Rapih, kita akan ada Q&A. Dan Q&A ini akan ada hadiah menarik. Jadi, bagi 5 sahabat sehat Panti Rapih yang bisa menjawab pertanyaan lewat Instastory kami, nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari Melkos dan dapat ditukarkan di 3 cabang Melkos. Yang pertama ada di Rumah Sakit Panti Rapih, yang kedua ada di Jalan Kaliurang kilometer 23, dan yang ketiga ada di Sokar Garage di Jalan Walter Mominsidi. Baik, untuk itu jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, baik di Instagram maupun subscribe YouTube kami. Terima kasih Bu Agnes atas kesempatannya pada hari ini, dan juga terima kasih juga kepada seluruh sahabat sehat Panti Rapih. Sampai jumpa pada Healthy Talk Show berikutnya. Rumah Sakit Panti Rapih, sahabat untuk hidup sehat. Silahkan Ibu. Mari.